bagaimana kita selesaikan. Nah sekarang berikutnya mengenai mutu dan etika. Saya akui memang selama ini Bapak Ibu ya, kondisi yang dialami ketenaga kesehatan yang terjadi di rumah sakit kita itu ada dualisme. Tempatnya satu namanya rumah sakit, pesertanya satu namanya PPDS. Dia melakukan dua hal berbeda. Satu dia belajar, dua dia melayani. Gitu kan? Dia sambil belajar sambil melayani pasien kan. Nomor yang bikin kompleksitas yang kedua, belajarnya itu tanggung jawabnya, wewenangnya ada di Kemenristekdikti, sedangkan yang melayani aturannya ini ada di Kemenkes. Selama itu nggak pernah teradres, dan yang kejadian selama ini di lapangan, teman-teman Kemenkes apa ya? Kalau saya introspeksi diri, kurang terlibat. Sehingga apa? Kalau kejadian kayak kemarin, ya kena kan Kemenkes, Rumah Sakit Hasan Sadikin. Padahal itu siapa? Pegawai kita bukan itu peserta didik. Saya pernah waktu itu mau hukum, mau tes, itu resistensinya besar sekali dong. Saya ngerti juga loh, Bapak kenapa cawe-cawe ini orangnya saya, kenapa Bapak ngurus-ngurus, gitu kan? Banyak yang tersinggung tuh kalau kita lakukan itu. Kenapa itu tadi? Karena orangnya satu, tapi dia melakukan dua hal yang berbeda. Satu belajar, satu melayani. Di sini kementeriannya beda, di sini kementeriannya beda. Nah kita mungkin kurang masuk, kalau saya mulai introspeksi, kurang masuk. Sekarang kita masuk. Nah itu banyak yang marah kan begitu kita masuk. Karena saya bilang, enggak mau. Ini kalau kayak begini kejadiannya, rusaknya nanti rumah sakitnya, anak didiknya juga rusak. Jadi kita atur jam kerja. Interupsi pimpinan. Silakan. Pak Menteri, tadi ya masih mumpung. Tadi Pak Menteri bilang, dia kan ada dua ya, ketika dia di rumah sakit, satu dia belajar ya, yang satu dia melayani. Nah kalau kayak ini kejadian yang di rumah sakit, tanggung jawab siapa Pak Menteri? Betul. Ini kan penting, kita perlu tahu, masyarakat luas harus Betul. tahu, tanggung jawab siapa? Ini penting supaya enggak lempar-lemparan. Mungkin itu, terima kasih. Ini yang saya mau sampaikan Bu. Jadi selama ini kita melepas salahnya Kemenkes, kita lepas. Karena kita merasa itu di luarnya kita, dan kalau kita pegang juga sensitif. Nah sesudah kejadian kayak begini, saya udah ngomong sama Pak Mendikti, Pak ini nggak bisa begini nih Pak. Karena nanti kalau kejadian yang kena juga, ya lebih banyak kenanya di tempatnya kita, bukan di tempatnya sana. Kan nggak pernah, jarang kan yang marah kan ke, oh ini ada dokter melakukan kesalahan PPDS. Yang kena pasti Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Menkesnya, Puji kan. Nggak pernah itu kemudian kenanya ke Mendikti dengan MK-nya, yang paling banyak kena sih. Jadi ini harus, Kemenkes harus dilibatkan dengan lebih banyak lagi. Ini tugasnya saya dengan kementerian, saya nggak buang badan juga. Ini tanggung jawabnya Kemenkes untuk lebih berkoordinasi dengan Kemenristekdikti agar kita bisa merapikan ini proses pendidikan yang ada di rumah sakit. Karena tempatnya di rumah sakit kita dan melayani pasiennya kita. Nah ini yang sekarang sedang terjadi. Jadi kita bicara sama Kemenristekdikti, kita harus pegang kontrol lebih dong. Kenapa? Kalau enggak nanti kena nih pasiennya, nanti kena ini ya. Nah itu urusan kita lah. Bawa ke dalamnya ribut-ribut juga karena kita sekarang lebih cawe-cawe ya kenyataannya demikian. Tapi saya bilang teman-teman, ini demi kebaikan masyarakat, kita fokusnya jangan ke dalam lah. Ngapain sih kita sebagai menteri kan tugasnya melayani masyarakat, jadi ngapain ribut-ribut ini bagian siapa, yang penting masyarakat terlayani dengan baik dan jangan ngaco lagi kayak begini gitu. Nah itu yang harus dibereskan oleh kita sebagai pemerintah. Nah itu sekarang kita sedang duduk, rame juga Bu, makanya besok dipanggil terus saya udah tanya, udah ngomong belum sama Sekjen Kemendikti, karena nanti bisa rame kan, udah ngomong sama Irjen belum, jadi saya nanti malam mesti ngadep nih sama Menristekdikti supaya ya kita posisi pemerintah kan harusnya satu, bahwa terjadi apa gesek-gesekan ini ya iya, karena yang tadinya dulu begini sekarang sekarang mau atur. Tapi percayalah Bu, Pak Menteri itu juga sama pemahamannya sama saya, mau diperbaiki ini mau diperbaiki. Beliau juga tahu ini ada masalah yang sudah terlalu lama dibiarkan. Dulu nggak begini Bu pendidikan kedokteran, sekarang jadi begini tuh ada yang pembiaran kan. Nah itu tadi sekarang saya jawab, setidaknya di sisi kita nih, tanggung jawab kita. Tadi kan ditanya sama Ibu Irma, saya udah nggak ada. Bu, dari sisi kita ya, kita pegang apa? Kita pegang STR, izin kan udah dikasih wewenang. Itu semua kita freeze tuh STR-nya. Jadi dulu tuh prosesnya lama, wah bisa ini dan
solidaritas kan, kalau anaknya siapa, aduh ngehukumnya juga nggak enak. Sekarang tuh semua yang terlibat, yang di Garut, yang di Undip, yang di Hasan Sadikin, semua udah kita freeze. Begitu nanti dia terbukti salah, Bu, kita cabut. Kita cabut. Cabut artinya apa? Dia tidak bisa praktek dokter seumur hidupnya dia. Ya. Ibu nanti kalau dengar pasti banyak yang rame juga menghujat Menkesnya nih. Kalau wah Menkesnya sewenang-wenang gini. Tapi Bu, kalau kita nggak lakukan itu, nanti kasihan banyak dokter yang baik. Dokter yang baik yang udah kerja yang benar, ini rusak gara-gara begini dan dulu didiemin. Dari dulu tuh didiemin. Karena ada semangat korsa. Tapi kasihan yang baik kan. Yang baik jauh lebih banyak daripada yang jahat. Kenapa yang jahat kita diemin? Kita nggak hukum, nanti malah kejadian yang baik malah jadi kena. Nah sekarang kita akan ambil resiko. Saya tahu ini nggak populer nih. Kita cabut, itu pasti akan rame itu. Ya tapi kalau nggak begini, Bapak Ibu, akan terjadi terus. Dan yang kasihan adalah dokter-dokter yang baik, karena dia kena dampak dari dokter-dokter yang buruk. Jadi pertama orang-orang ini udah kita freeze semua. Begitu dia terbukti salah, cabut, seumur hidup nggak bisa praktek. Ya pasti nanti akan denger deh itu di WA group Menkesnya sewenang-wenang apa Menkes gitu. Cuma tolong dipahami kalau nggak gini nggak ada perbaikan. Yang nomor 2. Kita proses bukan hanya cabut secara administratif, secara yudikatif kita proses. Jadi kita masukin ke polisi, kita tidak ada yang lagi menghalang-halangi. Saya bilang, Pak Edi kan bilang, Menkesnya jangan mengintervensi. Loh Menkesnya diintervensi gitu kan. Kita ada kasus-kasus gini, pikir nggak ada tuh teman-temannya Pak Edi yang melobi untuk mengintervensi Menkes. Kan banyak kasus-kasus yang nggak pernah naik. Ini banyak kasus nggak pernah naik. Pikir yang di Undip juga mulus, nggak mulus juga kan itu kan, untung kita punya hubungan baik, kalau nggak kan terintervensi juga. Jadi ini proses hukumnya harus jalan, supaya apa? Supaya terbuka. Balik lagi nanti pasti keluar di WA group tuh Ibu Arzeti, pasti dapat banyak lah itu, termasuk dari teman-teman TA ini, apa Zoli mau berkuasa, enggak, saya mau ini memperbaiki agar kedepannya jangan terulang lagi, jangan ratusan ribu dokter-dokter yang baik tercoreng namanya hanya gara-gara oknum-oknum tertentu yang kita nggak berani tegas. Kasihan kan, ini kan oknum yang begini kan, tapi jangan dibiarin oknumnya gitu. Nah yang ketiga, jadi secara administratif kita sudah cabut, udah freeze, kita akan cabut begitu dia salah terbukti. Nomor 2, kita masukin ini ke yudikatif, benar-benar jalan, nggak hanya administratif aja. Jadi kalau salah ya salah, dihukum bukan hanya dicabut SR, bisa kena pidana loh dia, tergantung kasusnya seperti apa. Yang ketiga, ini yang saya minta pengertian. Ini kan kita mau memperbaiki. Begitu ada seperti ini, Bapak Ibu tahu kan, ini kan baru yang di atas aja, di bawahnya kan banyak. Pembayaran, minta iuran ini, minta ini nggak jelas, suruh berdiri, suruh ngunyah cabai, itu kan masif, Bapak Ibu pasti denger lah. Nah ini kan harus dilihat, ditata ulang. Dan gimana kita masuk ke satu mekanisme yang tidak mau ditata ulang, yang tadinya nggak merasa Menkesnya berwenang. Kita mesti freeze dulu, Bu. Bukannya karena saya mau memberitakan, enggak. Saya bilang, boleh dong pendidikan tempat lain. Tapi boleh nggak saya lihat ini kejadian seperti apa supaya kita nggak salah. Semua orang pasti nggak suka ngomong ke ibu, wah ini mematikan prodi PBD. Enggak, dia tetap bisa belajar tempat lain kok. Wah nanti tempat lain nggak sih bagusan. Iya makanya sini kita bagusin. Saya nggak mau mutunya tadi yang ibu nanti bilang, Pak Edi bilang, hanya bagus secara keterampilan. Tetapi secara etika budaya rusak atau bejat, saya nggak mau. Ini kan profesi yang mulia kan. Nah itu sebabnya saya pengen lihat, saya pengen tata ulang. Nggak suka semua orang itu ditata ulang. Itu sebabnya nanti sampai ke ibu message-nya tuh, wah memperhitungkan semenang-menang, prodinya berhentikan, susah yang lain gini. Padahal sebenarnya saya pengen rapikan. Begitu ini udah rapi, saya jalanin lagi. Tapi jangan kemudian kita biarkan, nanti kasihan dokter yang baik. Itu kan, udah jalani aja Pak, nggak apa-apa gini. Hilang lagi, nanti nggak beres lagi. Nah ini yang kejadian selama puluhan tahun. Nah itu yang kita pengen lakukan dan mohon pengertiannya. Karena saya tahu ini segelintir orang aja kok. Cuma segelintir orang ini selalu didiemin, ditutup-tutupin sehingga kena semua ekosistemnya. Nah karena kan saya sebagai Menteri Kesehatan tanggung jawab. Ini nggak boleh dong, makanya saya mau beresin. Nah beresin ini ada banyak yang merasa tidak nyaman lah karena kita akan beresin dan mohon bantuan juga Bapak Ibu untuk memahami karena ini harus dirubah budaya. Mutu itu bukan hanya keterampilan ya, tapi etika dan budaya. Apa tadi Pak Edi itu bilangnya apa sih? Lingkungan pembelajaran kliniknya itu harus diperbaiki. Gitu ya. Pimpinan izin. Ya. Yang saya Pak Menteri. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri
administrasi, yudikatif dan lain-lain, itu tolong disampaikan. Jadi disampaikan ke umum dengan dasar-dasar regulasi agar mereka tahu, oh kalau saya melanggar ini mesti saya dikasih sanksi, bukan hanya di sini, biar mereka tahu karena ini ada hal yang menjadi informasi yang kurang pas, kayaknya membunuh karakter dokter. Oh dokternya Indonesia jelek semua kan gitu. Lah apa yang disampaikan Pak Menteri tadi disampaikan tentunya dengan dukungan regulasi agar yang lain tidak akan melakukan. Saya kira itu Pak Menteri. Memang saya akui ya, saya kan saya bukan datang dari profesi ini, pasti akan sulit diterima. Saya mendapatkan tugas termasuk dari Komisi 9 itu kan undang-undang kan harus melakukan reformasi. Pasti ini ada yang tidak nyaman ya. Saya mengerti. Nah, saya memang butuh bantuan adalah yang kita lakukan ini tujuannya untuk melindungi, saya tuh ingin melindungi profesi dokter yang besar ini yang bagus dari apa? Corengnya hanya nilai setitik rusak susu sebelanga gitu. Nah tapi kalau saya nggak beresin ini nilai setitiknya, nanti yang kena juga semua. Pada saat ngeberesin nilai setitik ini, orang seneng, which is normal itu kan, karena saya dilihat bukan datang dari lingkungan situ. Tapi niat saya sebenarnya nilai setitik itu harus tegas, kita potong. Supaya yang susunya yang bagus yang sebelanga ini tidak rusak oleh nilai setitik ini. Nah dalam proses ini mohon pengertiannya. Pasti akan ada yang nggak suka, apalagi karena saya tidak datang dari profesi ini. Tapi niat saya ini adalah menjalankan amanah undang-undang yang juga diberikan oleh teman-teman dari Komisi 9 ya untuk melakukan itu. Nah, untuk yang mengenai haji, memang Pak, ya semua kita